Lu makan. Ya udah. Ini recordnya langsung sama anu kan? Yuk, dimulai aja. Cuy, mulai. Ayo, bisa dimulai. Cuy, kelihatan nggak? Ya, mulai, Mas. Udah kelihatan kok. Boleh, boleh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan, kelihatan. 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 Ya udah. Jadi mulai aja atau gimana? Ya, mulai. Silakan. Mulai. Protokol. Mulai aja. Oke. Oke. Bahasanya gimana? Bahasa sopan, bahasa sopan. Saya pakai saya gitu. Formal. Formal, ya formal. Hmm. Sebut nama kelompok, mata pelajaran itu aja sih. Mata kuliah gitu. Uh, Selamat malam, pagi, apapun yang melihat video ini. Baik, kami dari kelompok 4, grup C. Kami dari Kelompok. kelompok 4 Kelompok mata 4. kuliah fisika C. Jadi, ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk siapapun yang membuka video ini. Kami dari kelompok 4 mata kuliah fisika C akan memberikan pembahasan soal tentang mekanika fluida pada PPT yang telah kami dapatkan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Yang pertama, nama saya Dias Ramadan. Lalu yang kedua, Saudara Imat Min Hajilah. Lalu ada Saudara Bayu, Nicholas Bayu. Dan yang terakhir adalah Saudara Zahran Aris. Untuk soal pertama, silakan. Kita nggak on cam. Apa-apa. Kelompok lain juga ada on cam. Nggak on cam nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Jadi masuk ke soal pertama. Ada soal. Sepotong kayu dengan kerapatan 822 kg per meter kubik diikatkan dengan kawat ke dasar guci yang berisi air. Kayu tersebut tenggelam seluruhnya dan mempunyai volume 8 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Berapakah tegangan pada kawat? Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita harus paham terlebih dahulu tentang prinsip Archimedes. Boleh ke slide selanjutnya. Seperti yang tertera pada soal, jadi ada guci. Nah, gucinya itu kan diisi air ya. Nah, di dalam guci tersebut ada kubus nih. Kubusnya itu dia kayak tenggelam. Nah, sesuai dengan prinsip Archimedes, kubusnya itu kan dia punya gaya berat ke bawah ya. Oh iya, kubusnya itu dia juga ditarik sama ada kawat ditarik dari bawah gitu. Jadi gaya ke bawahnya itu dia ada tegangan dari kawatnya sama ada gaya berat dari si kubusnya. Nah, sesuai dengan prinsip dari si Archimedes, kubus ini gaya beratnya ini akan dilawan sama gaya
angkat ke atasnya, gaya FB-nya. Nah, diketahui di soal itu ada massa jenis dari si bendanya itu sebesar 822 kg per meter kubik. Nah, untuk bisa menjawab soal ini, kita ngurain gaya yang ada pada kubusnya. Jadi kan gaya ke atasnya kan cuma FB. Kita anggap aja gaya ke atas itu FB, gaya ke atasnya itu dia positif, sedangkan gaya ke bawahnya itu dia kita buat negatif. Jadi buatlah FB dikurang T dikurang MG itu sama dengan 0. Ntar kita dapetin nilai dari tegangannya itu sama dengan FB dikurang MG. Nah, pertama kita cari dulu nilai dari si FB. FB itu rumusnya rho air dikali gravitasi dikali volume air dipindahkan. Seperti yang kita tahu kalau massa jenis air itu dia besarnya 1000 kg per meter kubik. Dikali gravitasinya kita pakai yang 9,8 meter per second kuadrat dan dikali sama volume air dipindahkan sebesar 8 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Ntar didapatkan hasil sebesar 0,0785. Nah, sekarang kita cari nih gaya beratnya atau W. W itu kan rumusnya sama dengan M kali G. Tapi karena di soalnya itu kita nggak dapat massa dari si kubusnya, makanya kita cari dulu nih massanya pakai rumus rho sama dengan M per volume. Nah, ntar dapat tuh massanya itu sama dengan rho dikali sama volume. Rho benda dikali sama volume bendanya. Ya udah, jadi tinggal dimasukin aja ke W sama dengan massanya diganti sama rho benda dikali sama volume benda dikali lagi sama gravitasinya. Rho bendanya diketahui di soal itu sebesar 822 kg per meter kubik dikali sama gravitasinya 9,8 dikali 8 kali 10 pangkat min 6. Ntar didapatkan gaya beratnya itu sebesar 0,0644. Dapat deh tegangannya itu hasil pengurangan dari FB dikurang sama gaya beratnya sebesar 0,0141 Newton. Soal selanjutnya. Oke, nah, di soal 2 yaitu berapa volume air yang harus dipindahkan jika kerapatan kayu memiliki densitas sebesar 955 kg per meter kubik. Nah, bandingkan volume ini dengan volume kayu. Oke, next. Nah, diketahui sebelumnya kan di contoh soal di PowerPoint yang sudah diberikan, yaitu sisi kayu memiliki panjang sebesar 15 cm. Nah, kebetulan karena kayu ini berbentuk kubus, maka volumenya sama dengan sisi di pangkat 3. Jadi kita dapatkan volume kayunya sebesar 3,38 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, rho kayunya kita dapat tadi sebesar 955 kg per meter kubik. Nah, yang ditanya adalah volume air. Nah, untuk menjawab ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menghitung massa kayu. Massa kayu sama dengan volume kayu dikali densitas dari kayu, yaitu 3,38 kali 10 pangkat minus 3 dikali 955, dan akhirnya kita dapat sebesar 3227,9 kali 10 pangkat minus 3 kg. Nah, setelah diketahui massanya, kita akan mencari berat dari kayu tersebut, yaitu sama dengan massa kayu dikali gravitasi. Dan kita akan mendapatkan jawabannya sebesar 31,6 Newton. Nah, karena dalam kasus ini air berpindah karena diberi kayu, maka berat air akan sama dengan berat kayu. Maka kita cari W air sama dengan W kayu. Itu W airnya volume air dikali densitas air dikali gravitasi sama dengan 31,6 Newton. Dan kita dapatkan volume air akhirnya sebesar 3,23 meter kubik. Oke, soal selanjutnya. Pada soal nomor 3, pembahasan yang pada soal nomor 3 mencakup materi kontinuitas dan hukum Bernoulli. Sebuah air mengalir pada sebuah air dalam sebuah selang
yang mendaki sebuah undakan setinggi 21 meter di taman. Jika tekanan air di dasar undakan adalah 143 kilopascal, berapakah tekanan air di atas undakan? Dan di soal tersebut dipampangkan beberapa informasi. Next. Yang pertama adalah tekanan di pipa 1, yaitu sebesar 143 kilopascal. Yang kedua, kecepatan pada pipa luas penampang pipa 1 sebesar 1,20 meter per second. Lalu tinggi pipa 2 adalah 0,2 meter. Lalu besar luas penampang A1 sama dengan 2 kali A2. Lalu yang ditanyakan adalah berapa besar tekanan yang berada di pada pipa ujung kedua. Langkah pertama adalah kita mencari kecepatan pada ujung pipa 2 menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu luas penampang 1 dikali dengan kecepatan 1 sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan 2. Luas penampang 1 sebesar 1,2 meter per sekon, sedangkan luas penampang 1 adalah 2 kali luas penampang 2, sehingga didapatkan kecepatan P2 sebesar 2,4 meter per sekon. Setelah itu kita mencari tekanan pada ujung pipa 2 menggunakan hukum Bernoulli, yaitu tekanan P1 dikurangi dengan massa jenis udara dikali kecepatan gravitasi dikali tinggian titik 1 dikurangi tinggian titik 2 dikurangi setengah massa jenis udara dikali kecepatan pada titik 2, kecepatan kuadrat pada titik 2 dikurangi kecepatan kuadrat pada titik 1, sehingga didapatkan hasil tekanan di titik 2 sebesar 145.356 Pascal. Lalu yang ditanyakan di soal adalah berapa tekanan pada ketinggian di atas undakan. Tekanan di atas undakan sama jumlahnya karena perbedaan ketinggian antara perbedaan ketinggian di undakan yang kedua itu, yang di atas itu tidak mempengaruhi secara signifikan besar tekanannya. Sekian pembahasan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan dapat dimengerti dengan jelas. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.